atas keegoisan saya. Kami terpaksa mengamputasi tangan Anda. Kenapa dokter? Kenapa dokter nggak biarkan saya mati aja? Lebih baik dokter bunuh saya. Bunuh saya! Pak Beno! Stop! Dokter jangan deketi saya. Ibu, saya tahu anak ibu di mana. Mana ada orang yang mau ngasih matanya. Entah dia sendiri bisa buta dong. Pelukis yang ini menggunakan kakinya untuk melukis karena kedua tangannya cacat. Sedangkan pelukis yang ini menggunakan giginya untuk memegang kuas karena tangan dan kakinya juga tidak sempurna. Orang sering mengeluh kepada Tuhan karena dia tidak punya sepatu. Sementara di sekitarnya ada orang yang tidak punya kaki tapi masih bisa bersyukur karena dia masih diberi kehidupan oleh Tuhan. Ini baru calon suami saya. Kamu sedang melukis apa, sayang? Kamu jangan lihat dulu. Tunggu sampai selesai ya. Setelah lukisan ini selesai, saya akan kasihkan ke Dokter Ayu. Dokter Ayu? Iya, Lalu kenapa sekarang saya nggak boleh lihat? lukisan ini belum selesai, Rani. Biasanya kamu selalu mengizinkan saya untuk melihat lukisan kamu kapan saja, Beno. Tidak peduli apakah kamu baru memulai membuat sketch atau sedang melukis. Kenapa kali ini kamu melarang saya, Beno? Kenapa mesti dipermasalahkan sih? Kamu sudah jatuh cinta ya sama Dokter Ayu? Kenapa pikiran kamu sejauh itu, Rani? Oke, gimana kalau misalnya kita ngobrol-ngobrol di kantin? Mungkin kita bisa minum di sana. Untuk apa? Untuk menjauhkan saya dari lukisan fotonya Dokter Ayu? Saya tidak begitu hafal dengan wajah Dokter Ayu. Lalu kenapa kamu melarang saya untuk melihat? Kalau kamu penasaran, silakan lihat. Gak usah, terima kasih. Rani. Saya udah dengar semuanya dari Rizka. Dan saya pikir kamu nggak salah kok. Siapapun bisa bilang kalau saya tuh nggak salah. Tapi saya tahu saya tuh salah. Saya tuh begitu bersemangatnya membayangkan kalau si Tasya tuh bisa melihat kembali. Sampai-sampai saya tuh nggak peduli terhadap perasaan seorang suami yang mengalami saat-saat kepergian istrinya untuk selama-lamanya. Iya, tapi kan kamu nggak ada di sana. Intinya bukan itu Nia. Tapi intinya itu kenapa batin saya itu nggak bisa bersikap adil terhadap kemalangan orang lain. Orang itu sekarang udah tenang. Dia udah bisa nerima semuanya. Sekarang daripada kamu nyeseli diri kamu sendiri, kenapa nggak kamu coba untuk nemuin dia terus minta maaf? Saya tadi udah minta maaf sama dia, tapi tangan saya tuh ditepis. Kenapa kamu nggak coba lagi?
Maafkan sikap saya tadi, Pak. Saya sebenarnya sama sekali nggak... Saya tidak mau diganggu. Saya tidak mau dengar apapun dari Anda. Sekarang silakan pergi. Pergi saya bilang! Saya sudah membaca laporan hasil lab ini. Tolong Ibu jawab pertanyaan saya dengan jujur. Apa Ibu pernah mendapatkan transfusi darah karena operasi atau akibat sakit tertentu? Nggak pernah, Dok. Pernah menggunakan obat-obat terlarang, khususnya menggunakan jarum suntik? Nggak pernah. Anak Ibu yang cantik ini siapa namanya? Dea, dokter. Pinter. Dea tunggu di luar dulu ya. Ibu dokter mau bicara sama Mama. Iya, Tante Dokter. Tante dokter, kamu memang anak pintar. Sekarang kamu di luar dulu ya. Iya. Keluar dulu ya, sayang ya. Iya, Ma. Dari hasil lab ini, Ibu mengidap HIV positif. Ibu terkena AIDS. AIDS, Dok? Nggak mungkin, Dok. Nggak mungkin. Nggak mungkin saya kena AIDS, Dok. Ibu tadi sudah menjawab 2 pertanyaan saya dengan tidak. Masih ada kemungkinan lain penularan AIDS, yaitu hubungan intim yang tidak aman. Maksud saya, berhubungan dengan pria yang mengidap AIDS. Nggak mungkin, Dok. Itu tidak mungkin. Saya tidak pernah berhubungan dengan laki-laki lain selain suami saya. Dan suami saya tidak pernah memakai obat-obat terlarang atau menerima transfusi darah, dokter. Saya tidak bermaksud meragukan kesetiaan Ibu. Tapi bukannya tidak mungkin suami Ibu pernah berhubungan dengan wanita lain yang kebetulan terjangkit AIDS. Saya harus bertemu dengan suami Ibu secepatnya. Suami saya ada di luar negeri, dokter. Kantor tempat suami saya bekerja berbasis di Singapura. Dan suami saya juga sering bepergian ke luar negeri. Sekali dalam 2 bulan, dia pulang ke sini untuk 1 atau 2 minggu. Ibu harus segera menjalani perawatan dan Ibu harus segera menghubungi suami Ibu untuk secepatnya kembali untuk pemeriksaan. Dok, saya dengar AIDS tidak ada obatnya, Dok. Benar kan, dokter? Terus buat apa lagi saya dirawat, Dok? Buat apa lagi? Ibu, apa yang Ibu dengar tidak sepenuhnya benar. Bisa saja terjadi pengecualian. Yang pasti Ibu harus segera dirawat. Paling tidak, itu akan memperpanjang masa hidup Ibu. Ibu masih inginkan mengasuh, mendidik dan membesarkan Dea. Dari siapa? Tadi Tante Dokter bilang Mama kena AIDS. Sayang, siapa yang ngajarin kamu nguping? Saya nggak nguping, Mah. Tadi pintunya gak nutup rapat, suara Tante Dokter kedengaran. Sayang. Tapi Mama nggak pergi seperti mamanya Santi kan, Mah? Sayang. Enggak, sayang. Mama nggak akan pergi meninggalkan kamu.
Enggak apa-apa kok. Dokternya. Celaka 12 dok, celaka 12 dok. Kenapa Diasi, kenapa? Itu apa namanya? Pasien Mira. Dia tuh nyolong apa? Nyolong itu nyolong anaknya orang lain. Ibu udah lapor satpam. Ih, lapor satpam bagaimana? Lapor satpam. Saya nggak mau lapor satpam. Saya mau lapor sama dokter Nia dulu. Kan dia itu pasiennya dokter Nia. Bagaimana sih? Ya, sekarang Bu Miranya di mana? Masih di kamarnya. Ayo sana. Sekarang gini aja, kamu tunggu di depan kamar Bu Mira supaya Bu Mira tidak bawa pergi bayi itu. Saya mau lapor dokter Ayu. Biasi, terima kasih informasinya ya. Iya sama-sama dok. Dok. Aduh, biasa ada apa dulu. Nanya dulu kita. Saya cuma mau nanya. Kira-kira nih, saya dapat bonus kagak? Kan saya udah ngasih informasi penting. Soalnya dok, yang saya tahu nih di film-film tuh spy beginiannya gede. Ya udah tanya aja sama dokter Ayu ya. Sama ke dokter Ayu. Dokter Ayu, si dokter Ayu mah gue bakalan asin nih mah. Cuma aja gue kasih informasi. Kok sebenernya sama yang begini nih. Bagaimana Pak Harun? Bisa kan membantu Pak Rahman? Silakan. Pagi dok. Selamat pagi Koasnia. Ada apa? Masuk. Ada apa Koasnia? Itu dok, Bu Mira, istri Pak Rahman, mengambil bayi dan membawa ke kamarnya. Gak apa-apa Koasnia. Bayi itu memang tidak ada orang tuanya. Orang tuanya tidak kita kenali. Saya baru saja mengundang pengacara Harun untuk membantu Pak Rahman dalam proses mengadopsi anak itu. Maaf dok, saya kurang informasi. Gak apa-apa Koasnia. Kejadiannya memang baru tadi malam. Jadi belum ada yang tahu kecuali beberapa petugas yang jaga malam itu. Bagaimanapun saya menghargai sikap kamu yang cepat tanggap terhadap situasi. Terima kasih dok. Silakan kembali lanjutkan tugasmu. Baik dok. Permisi dok. Ya. Mari Pak Rahman. Dok. Mana dong? Bonus dari dokter Ayu buat saya mana? Bonus apaan sih dia sih? Emang bayi itu diadopsi sama Nyonya Mira. Diadopsi? Hapus deh gue dapat rezeki ngoblok deh. Sal gue. Ya udah sayang. Aku pikir ini semua udah salahku. Tadinya aku ingin memberikan kejutan sama kamu. Aku ingin menunjukkan kemajuan tangan kiriku berkat dorongan kamu. Tapi aku rasa tadi ekspresi aku aneh. Jadi mungkin kamu berpikiran yang macam-macam. Tapi kalau kamu penasaran ingin melihat lukisan itu, silakan. Kamu lihat. Tadi waktu kamu masih pingsan karena kesakitan, saya sudah lihat kok lukisan kamu. Saya pikir saya harus menghargai apa keinginan kamu, Beno.
Kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Tapi ternyata Tuhan mengendaki lain. Kalau dia sudah bisa menerima kenyataan, saya akan coba bicara sama dia. Saya akan minta dia bicara sama istrinya untuk mendonasikan mata begitu meninggal, supaya korneanya bisa langsung diberikan kepada Tasya. Kapan sih Om Dokter ada orang yang mau jadi donatur mata untuk Tasya? Tasya harus sabar ya sayang. Saya sih sabar Om, kata Pak Guru ngaji, saya harus selalu bersyukur kepada Allah. Biarpun Tasya nggak bisa ngeliat, Tasya kasihan sama Papa. Kedengarannya Papa sedih ngeliat Tasya buta. Tapi Tasya harus banyak berdoa ya, supaya ada orang baik yang mau membantu Tasya. Dan Tasya harus ingat, suatu saat nanti Tuhan pasti akan mengabulkan permintaan Tasya. Tuhan telah mengabulkan permohonanmu, nak. Dokter, selamat. Anda menang. Terima kasih Pak, terima kasih banyak Pak. Terima kasih ya Pak. Tasya, sebentar lagi kamu pasti bisa akan melihat Tasya. Terima kasih ya Tuhan. Mama mendingan gak usah keluar rumah dulu deh, Ma. Loh, memangnya kenapa? Mama tuh mau jalan-jalan dulu, Dila. Biar bayi ini lahirnya sehat. Iya, Dila tahu. Tapi Mama tuh terlalu mikirin bayi yang ada di perut Mama. Sedangkan anak Mama yang lain gak Mama pikirin. Loh, kalian kan udah pada besar-besar semua. Masa masih mau diperlakukan seperti anak kecil aja? Justru itu, Pak. Dila sering digodain sama teman-teman di sekolah. Masalahnya Dila udah gede, tapi masih mau punya adik lagi. Seharusnya yang lebih pantas punya adik tuh Kak Rizka, bukannya Mama. Mama tuh seharusnya udah pensiun. Bilang dong sama kakak kamu, kenapa nggak buru-buru kawin? Aduh, nanti aja deh, Ma. Kalau Mama udah pensiun hamil. Lagian kan saya nggak mau nanti harus ngelahirin bareng-bareng sama Mama, apalagi bareng satu kamar sama Mama. Oh, udah dijemput tuh, Ma. Rizka pergi dulu ya. Nggak apa-apa. Hati-hati sayang ya. Sekarang terserah teman-teman kamu mau bilang apa. Yang penting sekarang Mama mau jalan-jalan dulu. Ayo, lagi pada gosipin apaan nih? Nih si Nia lagi ngosipin si Petra sama si Dokter Mirna. Memangnya mereka kenapa? Ya nggak apa-apa, cuman kan Dokter Mirna itu lebih tua daripada Petra. Memangnya nggak boleh koas ngerawat yang lebih tua? Ya boleh-boleh aja sih, asal ngerawatnya jangan dibarengin sama cinta. Cinta kan nggak pandang umur, bener kan Har? Saya sih lagi nggak mikirin yang begituan. Saya tuh lagi mikirin operasi matanya si Tasya. Semoga saja operasinya itu sukses. Buang deh ketegangan kamu. Lagian kan yang operasi juga bukan kamu, Har. Bagaimana sih saya bisa menghilangkan ketegangan ini? Saya tuh kan udah menjanjikan Tasya bahwa dia itu akan bisa melihat keindahan dunia ini lagi. Padahal kalian kan tahu, pengoperasian mata di rumah sakit kita itu kan baru yang pertama kalinya. Ya udah deh, diskusinya ntar aja dilanjutin di rumah sakit. Sekarang udah siang, kita berangkat aja. Yuk. Kelihatannya rapat hari ini akan berlangsung panas, dokter. Betul, Pak. Betul sekali. Masyarakat sudah banyak yang menyampaikan keluhannya terhadap Dokter Ayu. Baik secara lisan maupun tertulis. Kalau keluhan ini kita tidak tanggapi, maka reputasi rumah sakit ini akan jatuh, Pak.
Tapi di lain pihak, Dokter Ayu itu pendukungnya banyak, Pak. Sebentar. Apa Dokter Ayu sudah tahu agenda rapat hari ini? Kalau itu saya belum jelas, Pak. Waktu saya berikan agenda rapat itu, Dokter Ayu cuma menggeleng, kemudian dia meletakkan di atas meja saya lalu pergi. Menurut dokter, apa perlu tindakan disiplin? Saya tidak berani memberikan pendapat pribadi saya, Pak. Biar rapat saja yang memutuskannya nanti. Dokter Ayu itu sangat kontroversial, Pak. Pada kenyataannya memang banyak yang tidak suka akan sikap kaku dia. Tapi di lain pihak kita harus akui bahwa Dokter Ayu itu disiplin, jujur, dan punya dedikasi yang tinggi. Mari, Pak. Koasari, Anda diizinkan untuk menghadiri dan menyaksikan operasi mata Tasya. Saya doakan semuanya akan berjalan lancar dan sukses. Kalau saya tidak ada rapat, saya juga akan ikut menghadiri operasi itu. Terima kasih, Dok. Saya yakin doa dokter pasti sangat berarti bagi Tasya. Oke, saya harus segera menghadiri rapat. Pembicaraan ini bisa kita teruskan siang nanti. Baik, Dok. Mengingat kesibukan masing-masing, saya akan langsung pada pokok pembicaraan kita pada pertemuan pagi hari ini. Kami mendapat banyak laporan tentang pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh beberapa dokter di sini terhadap aturan-aturan baku yang telah ditetapkan oleh yayasan tentang kebijakan pengelolaan rumah sakit ini. Di antara pelanggaran tersebut adalah pasien yang dioperasi tanpa izin suaminya. Bayi dari rumah yatim piatu yang diberikan kepada pasien wanita yang mengalami gangguan jiwa. Pasien yang diizinkan pulang tanpa melunasi pembayaran. Semua pelanggaran itu dilakukan tanpa membahas masalah ini terlebih dahulu dengan Dewan Pelaksana. Siapa yang bertanggung jawab terhadap pelanggaran ini? Saya, Pak. Dan dokter bersedia untuk mengakui bahwa dokter bersalah. Kalau tindakan yang dilakukan dengan pertimbangan keselamatan dan dalam keadaan yang sangat mendesak dianggap sebagai sesuatu yang salah, saya bisa dikatakan salah. Dan kalau tindakan yang dilakukan dengan pertimbangan kemanusiaan juga dianggap salah. Saya mengaku, saya bersalah. Apakah dokter masih merasa pantas untuk tetap bekerja di rumah sakit ini setelah tindakan-tindakan yang dokter lakukan? Menurut saya masih pantas, Pak. Karena semua yang saya lakukan berdasarkan pertimbangan yang logis. Setidak-tidaknya, itulah yang saya yakini. Sekalipun pertimbangan logis dan keyakinan Anda itu telah membuat rumah sakit ini menjadi rugi, dan pengurus yayasan terpaksa harus merogoh kantong mereka sendiri, serta minta bantuan kemana-mana. Maaf, Pak. Masalah bisnis di luar jangkauan saya. Terus terang, pikiran saya tidak nyambung dengan angka-angka rupiah. Saya hanya berkonsentrasi pada tugas-tugas medis. Maaf, Pak. Saya akan mendampingi pelaksanaan operasi. Permisi. Dokter Ayu, Anda meninggalkan rapat yang sedang membahas masalah masa depan Anda di rumah sakit ini. Bagi saya, masa depan pasien yang akan dioperasi lebih penting daripada masa depan saya di rumah sakit ini. Kalau saya dianggap tidak layak bekerja di sini, Pak, saya bersedia menerima keputusan apapun yang akan dijatuhkan kepada saya. Permisi. Sikap itu harus dirubah. Maaf, Pak. Kenapa tidak berbuat sebaliknya?
Saya rasa aturan yang dibuat sangat idealis, tanpa memperhitungkan kemungkinan kendala-kendala di lapangan yang perlu dirubah. Dokter Ayu. Maaf Pak, argumentasi saya belum selesai. Gagasan saya untuk membuka poliklinik mata dulu ditentang keras dengan alasan tidak memberi nilai tambah untuk rumah sakit ini. Sekarang saya ingin menyampaikan. Menyampaikan apa, dokter? Menyampaikan usul supaya poliklinik mata itu ditutup. Saya tidak tahu apakah yang akan saya sampaikan ini dianggap sebagai sesuatu yang dapat memberi nilai tambah atau tidak oleh rapat ini. Dokter Fikri baru saja berhasil melakukan operasi pencangkokan kornea mata yang baru pertama kali dilakukan di Rumah Sakit Pelangi Harapan ini. Pimpinan Yayasan, Dr. Hartono, dan Dewan Pengurus yang telah hadir dalam rapat ini, saya berpendapat bahwa dedikasi Dr. Ayu telah menjadi cerminan bagi para juniornya. Oleh karena itu, keberadaan Dr. Ayu di Rumah Sakit Pelangi Harapan ini perlu dipertahankan. Terima kasih, Pak. Tapi, ada tetapinya loh, dokter. Sekalipun saya tahu bahwa Anda tidak terlalu peduli soal keuangan, atas nama yayasan, kami inginkan agar Dr. Ayu lebih peduli soal kelancaran keuangan rumah sakit ini. Akan saya usahakan. Jawaban Anda saya anggap sebagai janji. Bapak boleh saja menerjemahkan begitu. Terima kasih, Dr. Ayu. Dan hadirin, dengan ini saya nyatakan rapat ini ditutup. Hai. Hai juga. Selamat ya, impian kamu jadi kenyataan. Operasi Tasya sukses. Makasih ya. Petra mana? Biasa, apa pertanyaan kamu perlu dijawab? Sepertinya gosip kamu ada benar juga. Duluan ya. Perawat bilang mas saya. Kalau saya tidak menyentuh sarapan pagi saya, ada saat-saatnya orang tidak merasa lapar. Dan kadang-kadang orang perlu stimulan untuk merangsang selera makan. Bilang aja stimulan apa yang kamu perlukan. Ajak saya keluar. Kemana? Kemana aja. Ke gunung, ke pantai. Saya perlu refreshing, perlu udara segar. Saya merasa bosan terus-menerus di sini. Itu pertanda baik. Pertanda kondisi kamu sudah mulai membaik seperti sebelum kamu mengalami trauma. Terima kasih. Kamu bisa kan? Saya tanya dulu sama Dokter Ayu. Kenapa harus Dokter Ayu? Kenapa bukannya Dokter Hartono? Dia kepala rumah sakit. Kamu jatuh cinta sama Dokter Ayu? Enggak. Dia kan lebih tua dari saya. Memang ada masalah? Wanita tua jatuh cinta pada pria muda? Atau sebaliknya? Pria muda jatuh cinta pada wanita lebih tua? Saya rasa nggak ada masalah. Kamu belum jawab pertanyaan saya. Kamu jatuh cinta sama Dokter Ayu? Enggak. Lagian Dokter Ayu sudah punya pacar, Dokter Farid. Dokter sukses yang punya rumah sakit seperti Hotel Bintang 5. Saya tidak perlu penjelasan panjang lebar. Kalau kamu perlu minta izin sama Dokter Ayu, tolong minta sekarang. Silakan masuk. Ada masalah dengan Dokter Mirna? Nggak ada, Dok. Dan kelihatannya kesehatannya semakin membaik.
Apa yang Anda lihat belum tentu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Apalagi Anda sama sekali tidak punya jam terbang untuk menangani bidang psikiatri. Ada yang masih ingin dibicarakan lagi? Dok, saya mau izin untuk mengajak Dokter Mirna untuk keluar jalan-jalan sore ini. Anda yang salah bicara atau saya yang salah dengar? Dokter nggak salah dengar dan saya juga nggak salah bicara. Saya hanya berniat untuk membantu kesembuhannya. Setelah 2 tahun dia berada di sini, mungkin suasana di luar sana dapat banyak membantunya. Dokter Mirna berada di rumah sakit ini karena dia mengalami gangguan mental. Rumah sakit ini selalu memonitor keadaan dan perkembangannya. Saya ingin tahu, apakah Anda tahu bahwa dilarang membawa pasien gangguan mental keluar dari lingkungan rumah sakit? Saya tahu, maka itu saya minta izin ke dokter. Kalau Anda sudah tahu, kenapa Anda minta izin saya untuk melakukan pelanggaran? Pelanggaran untuk niat yang baik dan hasil yang baik, saya rasa juga sering dokter lakukan. Waktu itu dokter mengajak Nyonya Mira, seorang pasien gangguan mental, untuk jalan-jalan keluar. Saya melakukan semua itu, pertama, karena saya bukan koas. Kedua, karena saya didampingi oleh dokter ahli jiwa dan suami pasien itu. Dan yang ketiga, latar belakang membawa Bu Mirna keluar bukan atas dasar percintaan. Ma, saya nggak mengerti maksud dokter. Koas Petra, hubungan Anda dengan dokter Mirna sudah menjadi rahasia umum di kantor ini. Selama ini, saya hanya menganggap semua itu sebagai gosip orang iseng. Dan saya berharap keadaannya tetap seperti itu. Sudah. Ya. Dokter Ayu, bisa dibantu? Kita tidak jadi pergi. Hari ini belum. Besok? Mungkin juga belum. Tapi begitu kamu akan sembuh total, kamu akan diizinkan pergi dan kuasa kembali lagi. Sorry, saya tidak mau terkurung lama di sini. Saya mau pergi sekarang. Kalau kamu akan tetap pergi, mereka akan menangkap kamu dan mengurung kamu di tempat yang tidak akan kamu sukai. Oke. Lepaskan saya. Saya tidak akan melarikan diri. Maafkan saya. Saya hanya berniat menahan kamu melarikan diri. Sebab akibatnya akan lebih fatal. Saya tahu. Permisi. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.